Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Dan kita akan membahas tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Nah, yang pertama saya akan membahas pengertian PPh pasal 25. Apa sih pengertian PPh pasal 25 itu? Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuransi PPh 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhirnya tahun pajak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak penghasilan. Selanjutnya, cara menghitung PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh WP untuk setiap bulan. PPh terutang menurut SPT pajak tahunan PPh tahun pajak lalu dikurangi dengan yang pertama, PPh dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud pasal 24. Dan yang ketiga, semuanya dibagi 12 atau banyaknya bulanan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal WP orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pemotong PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemungut PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotong PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000. Seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 yaitu PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 50 juta. Lalu dikreditkan pajak tahun 2016 yaitu PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh pasal 22 sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 dan PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Total kredit pajak sebesar 35 juta dan dasar perhitungan angsuran sebesar 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan yaitu PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi 12 akan menghasilkan 1.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya penyetoran PPh pasal 25. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Selanjutnya pelaporan PPh pasal 25. Tata cara pelaporan. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Melaporkan ke kantor pelayanan pajak juga bisa ditunda pada hari kerja berikutnya apabila waktu pelaporan tersebut bersamaan dengan hari libur nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian PPh pasal 26.
PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan seterusnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26 atas transaksi tersebut. Menurut ketentuan PPh Pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak memiliki atau persetujuan pengendalian pajak berganda atau PGB. Ada pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Contoh, PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan nasabah berangkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 1995 sebesar 1 miliar. Kemudian perhitungan PPh Pasal 26-nya adalah pada berikut. Perkiraan penghasilan yaitu 20% dikali 1 miliar PPh Pasal 26 yaitu 20% dikali 50 juta menyetorkan pajak penghasilan Pasal 26 dengan menggunakan nama wajib pajak luar negeri yang dijual atau mengalihkan harta paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari